Kita lanjut. Berdiri di depan hutan pucat abu, pemimpin klan Serigala Langit memandang kelompok Muchen dengan mata merah. Ketajaman di mata mereka praktis seperti pisau yang ingin menembus beberapa dari mereka. Haha, Saudara Huo, tidak perlu cemas. Mereka adalah teman dari klan 9 Netherbird, mitra yang saya temukan. Han San tersenyum saat dia menjelaskan. Pakar klan Serigala Langit, Huo yang mengerutkan alisnya saat dia dengan dingin terkekeh, Han San, apakah menurutmu ada harta tak berujung dari binatang harta karun? Semakin banyak orang berarti semakin banyak yang bisa dibagikan. Saya tidak setuju dengan ini. Han San berkata tanpa bergerak dalam ekspresinya, Saudara Huo tidak perlu khawatir tentang ini. Karena saya telah mengundang mereka, maka kami dapat membagi kepada mereka dari bagian saya. Kami tidak akan menyentuh milikmu. Ketika Huo yang mendengar kata-kata Han San, baru kemudian tatapannya berubah lembut. Namun, dia masih menatap kelompok Muchen dengan tatapan ganas dan menarik sudut bibirnya dengan kilatan penghinaan di matanya. Jelas, dia bisa merasakan bahwa di antara kelompok Muchen, hanya 9 Nether dan Mo Feng yang telah melangkah ke alam penguasa kelas ke-7. Adapun dua lainnya, mereka masih berada di alam penguasa kelas 6. Mereka bahkan berani datang ke Myriad Beast Graveyard dengan kekuatan mereka benar-benar telah dibutakan oleh keserakahan yang bodoh. Penghinaan di mata Huo yang tidak disembunyikan, jadi Muchen dan yang lainnya secara alami bisa merasakannya. Namun, mereka tidak marah dan mempertahankan ekspresi tenang. Mereka juga tidak melakukan tindakan untuk mendekatkan diri dengan para ahli dari klan Serigala Langit. Muchen melirik pesta klan Serigala Langit. Mereka memiliki total 5 dengan 4 di alam penguasa kelas ke-7, formasi mereka sebanding dengan klan Badak Iblis dan, jelas, mereka juga telah mengeluarkan upaya besar untuk perjalanan ke Treasure Beast ini. Lagi pula, kesulitan mengirim orang tambahan akan jauh lebih sulit. Bahkan klan 9 Netherbird hanya mengirim mereka berempat. Tentu saja, mereka juga tidak ingin mengirim anggota klan yang kekuatannya lemah. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius di Divine Beast Origin, jadi mereka mencari kualitas pada mereka yang masuk, bukan kuantitas. Tetapi di antara 4 penguasa kelas 7 dari klan Serigala Langit, selain Huo yang membuat Muchen agak diharapkan, dia hanya melirik 3 lainnya. Dalam persepsinya, 3 lainnya harus agak mirip dengan Lu Sui dari klan Gagak Guntur. Jika dia menghadapi mereka sebelum dia menerobos ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix, itu mungkin agak merepotkan baginya. Tapi sekarang, itu akan menjadi prestasi yang mudah. Saudara Huo yang, bagaimana situasi di sana? Han San tersenyum. Huo yang membuang bibirnya ke samping, klan Singa Emas tiba setengah hari sebelumnya. Tapi mereka tidak berani masuk terlalu dalam terlalu cepat. Jumlah Beast Spirits tampaknya meningkatkan usaha yang lebih dalam. Klan Singa Emas telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada kami. Melalui penyelidikan mereka, jumlah roh binatang sovereign kelas ke-7 di tempat jatuhnya binatang harta karun telah mencapai 50. Ketika Han San mendengar kata-katanya, wajahnya mau tak mau berubah muram. 50 roh binatang sovereign kelas 7, akan sulit bagi siapapun di pesta mereka untuk mengalahkan mereka sendirian. Tujuan klan Singa Emas adalah untuk bergabung untuk menangani roh binatang dan kami akan memutuskan barang-barangnya setelah kami mencapai harta karun itu. Mata merah Huo yang melirik Han San saat dia berkata. Bergabung, Han San tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, kita akan pergi melihatnya dulu. Setelah mereka selesai berbicara, dia dengan cepat membawa semua orang ke dalam hutan. Di belakang mereka, Huo yang melihat siluet pesta Han San, lalu dia melambaikan tangannya dan dengan cepat mengikuti. Tumbuhan di hutan berwarna abu pucat, diselimuti aura kematian yang pekat. Saat mereka masuk lebih dalam, Muchen bisa merasakan aura maut tumbuh lebih padat ke titik yang bahkan bisa menghentikan darah mengalir di tubuh mereka. Hutan itu sangat besar dan mereka terbang dengan cepat selama 10 menit sebelum mereka mulai melambat. Hutan di depan mereka mulai menipis, dan digantikan dengan lereng bukit yang curam. Kelompok itu berdiri di atas batu abu-abu pucat, memandangi kawah besar di bawah lereng bukit. Tanaman di sana berwarna hitam pekat karena terkorosi parah oleh aura maut dan wilayah ini terus-menerus dipenuhi dengan auman binatang. Samar-samar, bayangan yang berkeliaran bisa terlihat. Ini adalah tanah tempat Treasure Beast jatuh. Han San menunjuk ke arah kawah dan berbicara dengan ekspresi serius.
Mu Chen memfokuskan pandangannya, aura kematian yang menakutkan telah menyatu menjadi lapisan awan abu-abu di atas kawah dan seluruh wilayah tidak memiliki tanda-tanda vitalitas. Pemandangan ini mewakili bahaya ekstrim di Myriad Beast Graveyard. Ketika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka semua akan pergi jauh dari tempat ini. Jika itu bukan kebetulan, bahkan para ahli dari klan Badak Iblis, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas tidak akan menemukan tanah jatuh harta karun yang tersembunyi di sini. Saat mereka memeriksa wilayah ini, cahaya keemasan tiba-tiba berkedip di kejauhan dan suara angin pecah meledak. Segera, ekspresi Han San menjadi waspada. Lampu emas itu dengan cepat muncul dan ketika mereka menunjukkan diri mereka, tekanan kuat datang dari siluet kuat terkemuka. Mengarahkan pandangan mereka melihat total 6 yang datang. Semuanya memiliki sosok yang kuat dan rambut emas dengan tanda emas samar di wajah mereka. Di mata emas mereka, arogansi dan tekanan yang tidak bisa disembunyikan tersapu. Terbukti, mereka adalah ahli dari klan Singa Emas. Ketika para ahli dari klan Singa Emas muncul, klan Badak Iblis segera membawa penjaga mereka dengan tubuh tegang. Energi spiritual melonjak di sekitar mereka saat mereka melihat ke pihak lain. Wajah Han San tenang saat dia melihat ke depan pesta klan Singa Emas. Itu adalah pria yang sangat kuat, tubuhnya seperti logam dengan cahaya keemasan di bawah kulitnya. Dia memiliki tekanan yang menakjubkan dengan gelombang tekanan energi spiritual tanpa henti menyapu dari tubuhnya. Jin Lai, klan Singa Emas benar-benar membuatmu memimpin tim kali ini. Han San menatap pria kuat itu saat dia perlahan berkata. Nine Nether berbicara kepada Mu Chen dengan suara lembut juga. Ada 2 elit luar biasa di generasi klan Singa Emas ini, dikenal sebagai pahlawan ganda emas. Jin Lai adalah salah satunya, tapi sepertinya yang satunya tidak datang kali ini. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tekanan yang diberikan Jin Lai adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas ke-7 mungkin tidak dapat menghadapinya. Selanjutnya, dia bisa merasakan bahwa Jin Lai telah mengkultivasi tubuh fisiknya, sehingga membuatnya semakin kuat. Ketika pria tegap itu mendengar kata-kata Han San, dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara dan memancarkan hawa dingin. Dia melirik Han San dengan tekanan di matanya, sebelum berhenti di Nine Nether dan Mo Feng. Han San, kamu kurang percaya diri untuk klan Badak Iblismu. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain mengambil bagian dalam kesempatan ini? Jin Lai tersenyum dengan ejekan di senyumnya. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia dengan samar berkata, kami telah diundang oleh Brother Han untuk memperluas wawasan kami. Jin Lai tersenyum. Kamu bahkan berani datang sembarangan dengan formasi itu. Saya tidak yakin apakah Anda sombong atau bodoh. Petik 2. Sombong atau bodoh, mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Mu Chen dengan ringan tersenyum. Seorang penguasa kelas 6 sepertimu memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini, berdiri di belakang Jin Lai. Seorang ahli penguasa kelas 7 dari klan Singa Emas berkata. Jin Lai melambaikan tangannya, menghentikan anggota klannya. Namun, tatapannya tidak terlalu menatap Mu Chen, karena dia mungkin tidak berpikir bahwa dia perlu mengubah pandangannya tentang penguasa kelas 6. Han San, kami di sini bukan untuk bertengkar. Melalui penyelidikan kami sebelumnya, ada lusinan roh binatang berdaulat kelas 7 di sini. Selain sejumlah besar roh binatang, tidak mungkin salah satu pihak kita berhasil melewati mereka sendirian. Jin Lai menatap Han San sambil melanjutkan, sehari yang lalu, pihak klan Serigala Langit juga telah menyelidikinya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan melihatnya. Huo Yang dan para ahli dari klan Serigala Langit yang datang dari belakang juga mengangguk. Han San melihat ke wilayah itu, yang dipenuhi dengan aura kematian yang pekat, dan dengan ringan mengernyitkan alisnya. Sebenarnya, dia tidak perlu menyelidiki, karena dia juga samar-samar bisa merasakan bahwa ada banyak roh binatang yang tangguh. Kakakmu, apa pendapatmu tentang ini? Han San ragu-ragu saat dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Ketika Jin Lai dan Huo Yang melihat bahwa Han San tidak bertanya kepada Nine Nether, tetapi Mu Chen yang merupakan penguasa kelas 6, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat mereka memandang Mu Chen dengan heran. Jelas, mereka tidak tahu mengapa Han San begitu sopan kepada Mu Chen. Mu Chen bertukar pandang dengan Nine Nether dan menganggukkan kepalanya. Melihat tanggapannya, Han San menjawab Jin Lai, kita bisa bergabung untuk menyingkirkan roh binatang terlebih dahulu.
Adapun harta karun, kami akan membaginya setelah kami melewati sini. Petik 2. Ketika Jinlai mendengar kata-katanya, dia mengangguk dan ketiga pihak bergabung bersama, masing-masing mengalokasikan wilayah dan jumlah roh binatang mereka sendiri. Karena kalian semua sudah siap, maka ayo bergerak. Jinlai bergerak cepat dan tegas tanpa penundaan. Ketika distribusi selesai, dia tidak berbicara lebih jauh dan memimpin para ahli klan Singa Emas kemudian menembak maju. Kita akan pergi dulu dan berkumpul setelah kita selesai membersihkan. Huo yang dari klan Serigala Langit juga angkat bicara, lalu dia memimpin rombongannya. Mari kita bergerak juga. Ketika Han San melihat dua pihak lain bergerak keluar, dia berkata ke arah Mu Chen, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju kawah hitam pekat. Mu Chen mengikuti di belakang, lalu dia mengernyitkan matanya dan melihat ke arah yang dipimpin oleh klan Singa Emas dan klan Serigala Langit dengan tangan di belakang punggungnya sebelum diam-diam memberikan isyarat tangan kepada 9 Nether dan yang lainnya. Nine Nether dan Mo Feng bertukar pandang dengan lampu berkedip di mata mereka saat mereka dengan lembut mengangguk. Perjalanan ke Treasure Beast ini mungkin tidak semulus yang mereka bayangkan. Di hutan yang diselimuti aura maut, cahayanya sangat gelap dan aura kematian kelabu menutupi pemandangan dan bentangan energi spiritual. Kadang-kadang, ada raungan binatang buas yang bergema dari hutan bersama dengan suara pemecah angin saat beberapa siluet dengan tenang terbang melewatinya. Sosok mereka kuat dan kaki mereka dengan lembut mengetuk cabang-cabang pohon, menyebabkan dedaunan bergoyang saat mereka terbang. Kelompok siluet ini secara alami adalah kelompok Mu Chen yang telah memasuki hutan. Bergerak melalui hutan, tatapan mereka dipenuhi dengan hati-hati saat mereka melihat wilayah yang dipenuhi dengan aura mematikan. Meskipun aura maut telah menghalangi persepsi energi spiritual mereka, mereka masih bisa merasakan sejumlah besar roh binatang di hutan. Kita akan masuk dari barat daya. Menurut distribusi kami, seharusnya ada 6 roh binatang berdaulat kelas ke-7. Adapun roh binatang lainnya, ada cukup banyak, setidaknya 100 dari mereka. Saat mereka bergerak cepat, Han San menjelaskan kepada kelompok Mu Chen. Ketika Mu Chen, Nine Nether dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mata mereka berkontraksi. 6 roh binatang sovereign kelas ke-7 di samping lebih dari 100 roh binatang yang agak lemah. Mereka tidak punya pilihan selain takut pada formasi ini. Tapi untungnya, orang-orang itu tidak memiliki spiritualitas apapun. Kalau tidak, bahkan mereka harus menghindarinya. Kita berempat akan menghalangi 6 roh binatang berdaulat kelas ke-7. Mo Ling akan memimpin sisanya untuk berurusan dengan roh binatang lainnya. Kita harus menangani ini dengan cepat. Kalau tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lama. Mu Chen, Nine Nether dan Mo Feng mengangguk. Meskipun masih ada 3 penguasa kelas ke-7 dari kelompok klan Badak Iblis, mereka harus menghadapi sejumlah besar roh binatang, jadi kesulitan mereka juga tinggi. Bersiaplah, kami mendekati wilayah di mana roh binatang tinggal. Setelah menjelaskan rencananya, Han San meraung. Mu Chen dan yang lainnya langsung menegangkan tubuh mereka saat mereka merasakan aura maut di sekitarnya semakin padat. Di hutan gelap yang jauh, ada banyak siluet abu-abu pucat berkeliaran seperti hantu. Ketika mereka muncul di wilayah ini, siluet abu-abu pucat itu langsung mengarahkan pandangan mereka. Detik berikutnya, raungan yang dipenuhi aura mematikan bergema di hutan ini. Banyak siluet hantu tanpa henti keluar dari kegelapan bersama dengan aura kematian yang dingin saat mereka melonjak ke arah Mu Chen. Han San, Nine Nether, Mu Chen dan Mo Feng telah pindah dan segera muncul di depan tim. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas tersapu dan garis-garis menakutkan dari energi spiritual bersiul. Garis-garis tajam energi spiritual menembus dan kepala 10 roh binatang yang aneh meledak. Seluruh tim telah menyerang melalui lapisan Beast Spirit saat mereka terbang menuju kejauhan. Energi spiritual kekerasan tanpa henti mengalir keluar dari hutan maut dan roh binatang yang menghalangi sebelum pesta Mu Chen dikirim terbang. Namun, masih ada aliran Beast Spirit yang tak ada habisnya yang datang dari sekitarnya. Namun, Mu Chen dan yang lainnya tidak memperhatikan mereka saat mereka masuk ke kedalaman. Ancaman terbesar masih beberapa roh binatang sovereign kelas ke-7. Selama mereka ditangani, maka mereka akan dapat membebaskan diri mereka sendiri dan menangani sejumlah besar roh binatang. Han Tong, kalian akan berurusan dengan bagian belakang.
Han San melihat ke depan saat aura maut semakin padat dengan matanya yang berkontraksi. Dia bisa merasakan bahwa mereka sudah menuju kedalaman hutan. Selanjutnya, mereka juga mulai merasakan fluktuasi aura mematikan yang berbahaya dari kejauhan. Itu seharusnya menjadi wilayah di mana roh binatang sovereign kelas ke-7 tinggal. Keempat ahli klan badak iblis segera menganggukkan kepala. Lalu mereka berpisah dari kelompok. Energi spiritual tanpa batas tersapu dan gambar besar dari klan badak iblis muncul, langsung menarik perhatian kelompok besar roh binatang. Mo Ling, kamu akan pergi membantu mereka, tapi jaga keselamatanmu, Mo Feng menggonggong. Baik, Mo Ling menjawab, lalu dia mundur tak lama kemudian. Api merah besar menyapu dari tubuh mungilnya, langsung menyebabkan suhu di wilayah ini naik dan bahkan atmosfer di ambang terbakar. Dengan Mo Ling dan yang lainnya menutupi punggung mereka berempat segera merasa damai, lalu mereka dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka sebelum menyerbu ke dalam aura kematian yang padat. Di luar aura maut adalah ruang kacau dengan pohon-pohon abu-abu pucat menyebar, membuat bayangan di tanah. Dalam bayangan itu ada tatapan dingin yang diarahkan, menargetkan kelompok 4 Mu Chen. Bayangan itu berkedip, lalu mereka muncul di depan kelompok Mu Chen. 6 bayangan hitam memiliki tubuh yang terlihat seperti terbuat dari logam hitam, terlihat sangat kokoh. Ini disebabkan oleh tubuh mereka yang mengering dan kehilangan vitalitas saat disempurnakan oleh aura maut. Aura maut menyelimuti mereka, yang membuat mereka sangat kuat jika dibandingkan dengan roh binatang biasa. 6 roh binatang sovereign kelas 7 memang. Mu Chen melirik bis spirit hitam itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ketika dia baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, ada yang tidak beres. Tepat ketika Mu Chen merasakannya, bagian belakang mereka tiba-tiba meledak dan 2 bayangan hitam perlahan merangkak naik dari tanah. Mereka berdua diselimuti aura maut, itu adalah 2 roh binatang berdaulat kelas ke-7. Dengan cara ini, mereka telah mencapai jumlah 8. Ketika Han San melihat adegan ini, wajahnya sedikit tidak enak dilihat, sepertinya jumlah bis spirit yang berkumpul di sini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sepertinya itu menjadi sedikit merepotkan, Han San tersenyum pahit. 8 roh binatang sovereign kelas 7, bahkan mereka harus meluangkan waktu untuk berurusan dengan mereka. Dalam hal kekuatan bertarung, roh binatang itu tidak lebih lemah dari seseorang di level Lu Sui. Masing-masing dari kita mengambil 2 dan akan dengan cepat menangani mereka. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia memanggil. Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan banyak hal. Han San dan 2 lainnya menganggukkan kepala mereka, lalu mereka langsung melesat maju, mengirimkan energi spiritual yang tak terbatas untuk masing-masing menyelimuti 2 penguasa kelas ke-7. Mu Chen menembak juga, targetnya adalah 2 roh binatang sovereign kelas ke-7 yang datang dari belakangnya. Kedua bis spirits meraung dan aura mematikan berfluktuasi dan menyelimuti cakar tulang tajam mereka dan mereka mencakar dada Mu Chen seperti sambaran petir. Cakar tajam juga merobek bekas di luar angkasa. Lengan Mu Chen dengan paksa memblokir mereka dengan bunga api terbang di lengannya. Namun, cakar tulang aura maut hanya meninggalkan bekas putih di lengannya. Tanpa ekspresi apapun, tinju Mu Chen melonjak dengan cahaya keemasan saat ia meninju ke arah dada roh binatang sovereign kelas ke-7. Seketika, suara yang dalam terdengar dan roh binatang sovereign kelas ke-7 langsung dikirim terbang dengan dadanya runtuh. Namun, ketangguhan berurusan dengan roh binatang sovereign kelas ke-7 telah melebihi harapan Mu Chen. Ketika pukulannya mengenai tubuhnya, ia segera melesat keluar. Tetapi bis spirit tidak memperhatikan dadanya yang runtuh saat menerkam ke arah Mu Chen sekali lagi. Tubuh yang kokoh, tatapan Mu Chen melintas di adegan ini. Jika itu adalah penguasa kelas ke-7 biasa yang menghadapi pukulannya, mereka pasti sudah memuntahkan darah, tapi roh binatang ini masih lincah melompat-lompat. 2 roh binatang sovereign kelas ke-7 menerkam, meluncurkan serangan tanpa rasa takut. Saat aura maut melonjak, bahkan Mu Chen telah mundur beberapa langkah. Namun, dia dengan cepat beradaptasi dengan ini dan mengedarkan fisik naga Phoenix miliknya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak saat lapisan tinju yang berat terbang keluar, menyebabkan 2 roh binatang sovereign kelas ke-7 dikalahkan saat tubuh mereka runtuh satu demi satu. Jika bukan karena tubuh undead mereka, mereka pasti sudah terluka parah.
Namun meski begitu, masih masalah waktu sebelum mereka dihancurkan oleh Mu Chen. Sementara situasi Mu Chen berangsur-angsur membaik, Han San, Nine Nether dan Mo Feng juga secara bertahap terbiasa dengan lawan mereka dan mereka mulai mendapatkan inisiatif. Di belakang mereka, kelompok Mo Ling melakukan semua yang mereka bisa untuk menghalangi sejumlah besar roh binatang. Meskipun menjadi sedikit sulit, mereka masih bisa menunda waktu, karena roh binatang itu tidak memiliki kecerdasan. Jadi, dilihat dari permukaan, itu semua dalam harapan Han San. Selama mereka menyeret waktu sedikit lebih lama, mereka seharusnya bisa mengatasi semua masalah di pihak mereka. Di puing-puing, batu besar di bawah kaki Mu Chen hancur dan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia dengan cepat memahami cacat pada roh binatang sovereign kelas ke-7 dan menggenggam tangannya. Pedang bulu emas muncul di tangannya dan cahaya keemasan menyala, sebelum kepala salah satu roh binatang sovereign kelas ke-7 diiris terpisah. Berurusan dengan roh binatang sovereign kelas ke-7, tekanan Mu Chen turun dan serangannya tiba-tiba tumbuh lebih tajam. Dia dengan cepat menekan roh binatang sovereign kelas ke-7 lainnya sampai-sampai tidak bisa bergerak. 9 Nether dan sisanya juga merasakan proses ke arah Mu Chen dan mereka bangkit dengan semangat. Selama Mu Chen membebaskan dirinya, maka mereka akan dapat membebaskan diri dari situasi ini dengan cepat. Dan jalan mereka tidak akan lagi menimbulkan bahaya. Namun, tepat ketika Han San dan yang lainnya merasakan napas lega, mereka tiba-tiba merasakan bahwa tanah mulai bergetar, seolah-olah makam binatang segudang mendidih. Perubahan mendadak ini menyebabkan Mu Chen tercengang, sebelum dia tiba-tiba berbalik ke kiri dan kanan hutan dan wajahnya berubah drastis. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ada sejumlah besar aura mematikan yang menyapu dari kedua sisi, yang terbukti dari sejumlah besar roh binatang. Mereka bahkan bisa melihat beberapa siluet hitam di antara mereka, roh binatang berdaulat kelas ke-7. Begitu banyak roh binatang, di belakang, para ahli dari klan Badak Iblis meraung dengan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Sebuah cahaya keemasan melonjak dan Mu Chen melemparkan tinju ke arah kepala roh binatang sovereign kelas ke-7 sebelum melihat kedua arah lainnya dengan ekspresi gelap. Wajah Han San pucat saat dia menggertakkan giginya. Mereka datang dari arah klan Singa Emas dan klan Serigala Langit. Apa yang dilakukan orang-orang bodoh itu? Nine Nether dengan dingin mencibir, apalagi mereka mencoba menjatuhkan kita dengan membiarkan kita menarik perhatian. Tatapan Han San berubah menjadi sangat dingin. Itu juga berarti bahwa klan Serigala Langit telah kembali pada kesepakatan mereka dan bersekutu dengan klan Singa Emas. Dengan situasi saat ini, perebutan itu jelas bermaksud untuk mendorong roh binatang ke arah mereka dan mengubur mereka sepenuhnya. Dia sebenarnya telah ditipu oleh klan Serigala Langit kali ini. Tanah bergetar dan seluruh hutan tampak bergetar saat ini. Aura maut yang mematikan menyapu ke segala arah, seolah ingin melahap wilayah ini. Saat aura maut menyapu, banyak bayangan abu-abu pucat melesat, samar-samar berkedip dengan cahaya. Itu adalah roh binatang yang sebanding dengan penguasa kelas ke-7. Ketika Mu Chen, Han San dan Nine Nether melihat adegan ini, wajah mereka berubah tak sedap dipandang. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan? Dua arah seharusnya menjadi wilayah di mana klan Singa Emas dan klan Serigala Langit berada. Tapi sekarang, roh binatang di dua arah itu datang ke arah mereka. Jadi kedua klan itu pasti telah melakukan sesuatu. Wajah Han San pucat dan rasa dingin di matanya praktis ingin berubah menjadi substansial. Dia pasti sudah membenci klan Serigala Langit sampai ke tulangnya. Beberapa ahli dari klan Badak Iblis juga memiliki wajah pucat dan agak bingung. Jika sejumlah besar roh binatang melonjak, maka tidak satu pun dari mereka akan dapat melarikan diri hari ini. Singkirkan roh binatang di depan kita. Ketika wajah Han San dan yang lainnya pucat, Mu Chen tiba-tiba menyala. Terlepas dari apapun, mereka harus menyingkirkan Beast Spirits terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan dikerumuni oleh Beast Spirits bahkan jika mereka ingin mundur. Ketika Han San, Nine Nether dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka langsung pulih dan energi spiritual yang kejam meledak dari tubuh mereka. Mereka tidak lagi menahan diri dan serangan kekerasan mereka menyelimuti roh binatang di depan mereka. Mata Mu Chen juga dingin, memungkinkan roh binatang sovereign kelas ke-7 sebelum dia menyerang dadanya.
Tubuhnya sedikit gemetar saat tangannya terbang keluar seperti sambaran petir dan menekan bagian tengah kepalanya, lalu energi kekerasan melonjak. Kepala penguasa kelas ketujuh meledak, sebelum tubuhnya langsung menjadi kaku dan runtuh. Setelah berurusan dengan dua roh binatang berdaulat kelas ketujuh yang menjadi tanggung jawabnya, dia tidak beristirahat dan segera membantu 9 nether dan sisanya berurusan dengan 6 roh binatang berdaulat kelas ketujuh lainnya. Begitu mereka berurusan dengan semua penguasa kelas ketujuh di sekitar mereka, arus aura maut mendekati lebih dekat ke titik di mana mereka sudah bisa melihat wajah ganas dari roh binatang itu. Pakaian Hansan sudah cukup compang camping karena berurusan dengan roh binatang berdaulat kelas 7. Namun, dia tidak bisa diganggu saat ini dan melihat ke arah para roh binatang yang datang dengan ekspresi gelap. Apa yang harus kita lakukan? 9 nether dengan sungguh-sungguh bertanya. Ada terlalu banyak roh binatang, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menangani mereka semua berdasarkan formasi mereka. Karena itu, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka mereka harus mundur selagi masih bisa. Hansan menggertakkan giginya. Jika mereka mundur, maka mereka akan menyerahkan harta treasure beast, yang tidak membuatnya pasrah. Lagi pula, mereka telah mempersiapkan untuk waktu yang lama. Haha, Hansan, sepertinya bahkan pada saat ini, kamu masih tidak ingin menyerah. Saat tatapan Hansan berkedip dan merenung di dalam hatinya, ledakan tawa mengejek terdengar dari kejauhan. Mendengar tawa itu, wajah kelompok Mu Chen sedikit berubah. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat dengan tatapan tajam mereka melihat beberapa siluet di pohon besar. Itu adalah pesta Jinlai dari klan Singa Emas dan Huo Yang dari klan Serigala Langit. Huo Yang, ketika Hansan melihat Huo Yang, matanya berubah merah dengan niat membunuh melonjak di wajahnya, membuatnya terlihat lebih ganas. Ketika Huo Yang melihat Hansan, dia dengan ringan tersenyum, "Saudara Han, mengapa repot-repot? Kerjasama adalah antara kemauan dua pihak. Jika Anda begitu mudah mempercayai orang lain saat bepergian keluar, saya khawatir Andalah yang akan menderita. Karena itu, perlakukan ini sebagai pelajaran dan saya harap Anda dapat mengingatnya dengan hati." Hansan menarik napas dalam-dalam dan tatapannya perlahan menjadi tenang. Melihat Huo Yang, tatapannya menjadi lebih ganas. Sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Persyaratan yang saya tawarkan kepada Anda cukup bagus, mengapa Anda menipu saya?" Huo Yang tersenyum, "Sesungguhnya engkau telah menjanjikan banyak manfaat kepadaku. Tapi sayang sekali karena saya lebih suka bekerja sama dengan mereka yang memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Jika itu masalahnya, maka itu akan lebih aman bagi kita." Mendengar kata-katanya, dia jelas tidak berpikir bahwa pihak Hansan dapat menghadapi pihak klan Singa Emas. Jadi di bawah istilah yang agak mirip, dia telah memilih untuk membantu klan Singa Emas untuk mengelabui pesta Hansan. Keganasan melintas di mata Hansan dan dia tersenyum menakutkan. "Bagus, saya akan mengingat ini dan berharap Anda tidak jatuh ke tangan saya." Melihat Hansan, Huo Yang merasakan hawa dingin di hatinya saat dia mencibir, "Kamu masih harus pergi dari sini dengan hidupmu sebelum hal lain." Saat mereka berbicara, Jinlai dari klan Singa Emas melihat pemandangan ini dengan senyum dan matanya menyipit, tampak memiliki kemenangan dalam genggamannya saat dia memandang Hansan seolah dia sedang melihat semua kegagalan yang dia temui di dunia masa lalu. Mengapa roh binatang tidak menyerang mereka? Di samping Hansan, Nine Nether mengerutkan alisnya dan tiba-tiba menunjukkan sesuatu. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang itu berada di atas roh binatang. Tapi mengapa para Beast Spirit mengabaikan mereka sambil melancarkan serangan panik ke arah mereka? Tatapan Mu Chen menatap Jinlai dan yang lainnya, sebelum dia tiba-tiba mengernyitkan matanya. Itu karena Mu Chen bisa merasakan bahwa kelompok Jinlai tampaknya telah diselimuti oleh penghalang cahaya abu-abu samar yang tampaknya memancarkan fluktuasi aneh, yang tampaknya memiliki aroma aura maut. Mereka seharusnya menyiapkan beberapa metode khusus untuk menutupi diri mereka dengan aura kematian. Roh-roh binatang itu tidak memiliki mata, tetapi mereka dapat merasakan keberadaan vitalitas di dalam aura kematian. Oleh karena itu, ketika rombongan Jinlai menutupi diri mereka dengan aura maut, mereka dapat dengan bebas datang dan pergi di antara para roh binatang. Kata Mu Chen perlahan. Tidak heran mengapa Huo Yang merasa bahwa Hansan tidak memiliki peluang yang lebih tinggi. Ternyata klan Singa Emas lebih siap, dan bahkan memasang jebakan di sini untuk pesta Hansan.
Han San juga bisa secara alami memikirkan hal ini dan wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kakak Han San, beberapa ahli dari klan Badak Iblis memandang Han San. Pada saat ini, roh binatang mendekat dan jika mereka tidak mundur sekarang, maka mereka tidak akan bisa mundur bahkan jika mereka mau. Wajah Han San pucat saat dia menggertakkan giginya dan hendak melambaikan tangannya untuk memberi tanda mundur. Meskipun harta Treasure Beast bagus, dia harus hidup untuk menikmatinya. Dengan situasi saat ini, dia merasa bersalah terhadap pihak Mu Chen. Lagi pula, mereka tidak memiliki waktu yang mudah dalam perjalanan ke sini. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak menemukan area di mana Treasure Beast telah mati dan harus mundur seperti anjing liar. Tunggu, namun, tepat ketika Han San berniat untuk mundur, Mu Chen tiba-tiba berbicara. Para ahli di sekitarnya semuanya mengarahkan pandangan mereka. Jika mereka tidak pergi sekarang, maka mereka akan jatuh ke dalam kesulitan. Mungkinkah Mu Chen tidak bisa melepaskan harta Treasure Beast? Menghadapi tatapan itu, Mu Chen dengan ringan tersenyum. Saya pikir saya juga bisa mencobanya untuk membuat roh binatang itu tidak dapat melihat kita. Semua orang sangat tercengang sehingga bahkan Nine Nether pun ragu. Mu Chen memandang semua orang dan tersenyum. Metode yang digunakan orang-orang itu untuk melarikan diri dari persepsi roh binatang telah memberiku pencerahan. Karena roh binatang itu hanya bisa merasakan berdasarkan vitalitas dan aura kematian di sekitarnya. Maka persepsi mereka seharusnya cukup lemah. Karena itu masalahnya, selama kita menutupi vitalitas kita, maka mereka seharusnya tidak dapat mendeteksi kita. Han San tercengang, sebelum dia menjawab, meskipun persepsi roh binatang itu sangat lemah, indera mereka tentang vitalitas sangat tajam, hanya sedikit yang dibutuhkan dan mereka akan menerkam kita seperti serigala yang kelaparan. Dia jelas tidak benar-benar percaya bahwa Mu Chen bisa menutupi vitalitas mereka. Mu Chen tidak berbicara, tetapi menjentikkan 10 jarinya. Satu segel spiritual demi satu dengan cepat terbentuk di sekelilingnya, sebelum mereka menyatu dengan atmosfer, menyebabkan ruang berfluktuasi. Arai spiritual. Ketika Nine Nether melihat adegan ini, matanya berbinar. Sementara Mu Chen dengan cepat menciptakan segel spiritual dan mengintegrasikannya ke langit dan bumi, tanah di sekitar mereka bergetar lebih keras saat roh binatang meraung dengan aura kematian yang deras menyapu. Kepala para ahli klan Badak Iblis diselimuti butiran keringat dingin, wajah mereka sedikit pucat karena momentum yang sangat deras. Mereka mau tidak mau melihat ke arah Han San. Selama yang terakhir menunjukkan tanda-tanda mundur, maka mereka akan segera mundur. Namun, Han San menatap Mu Chen, sebelum akhirnya dia menggertakkan giginya. Kalau begitu, aku harus bergantung pada brothermu. Dia juga tidak mau pergi dengan cara ini. Selanjutnya, dia membenci klan Serigala Langit sampai ke tulangnya dan jika mungkin, dia secara alami tidak ingin kalah seperti anjing liar. Berdasarkan pemahamannya tentang Mu Chen, dia tahu bahwa yang terakhir bukanlah orang yang sembrono, karena dia bisa tetap tenang dan percaya diri. Maka itu berarti dia harus agak percaya diri. Karena itu masalahnya, maka dia memutuskan untuk bertaruh. Mu Chen sedikit menutup matanya dan tidak berbicara. Segel spiritual muncul lebih cepat dari jari-jarinya. Sepertinya Han San sedang mencari kematian. Di pohon yang jauh, Jin Lai memandang Han San, yang menolak untuk mundur, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya, percaya bahwa Han San masih tidak mau menyerahkan harta Treasure Beast. Karena itu masalahnya, maka dimakamkan di sini. Jin Lai menyeringai, wajahnya menjadi lebih ganas. Arus yang terbentuk dari roh binatang dan aura maut menyerbu, menerkam ke arah mereka. 9 Nether dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka pada arus aura maut yang mendekat. 1000 kaki, 500 kaki, 200 kaki. Ketika mereka hanya 100 kaki jauhnya, bau kematian membanjiri. Tapi tepat ketika para ahli dari klan Badak Iblis memiliki keputusasaan di mata mereka, Mu Chen tiba-tiba melebarkan matanya saat cahaya berkedip di pupil hitamnya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. Han San dan yang lainnya bisa melihat banyak rune energi spiritual dengan cepat menyebar di atmosfer sebelum mereka menyelimuti mereka. Selanjutnya, bentuk yang diambil rune adalah peti mati abu-abu yang menyelimuti tubuh mereka. Arai spiritual ini tampaknya tidak memiliki kemampuan ofensif yang kuat, tapi saat itu terbentuk, mereka bisa dengan jelas merasakan aura kematian menyebar, yang membuat tubuh mereka terasa dingin.
Ketika peti mati terbentuk, arus Beast Spirits akhirnya tiba. Tetapi ketika arus itu melewati lokasi kelompok Muchen, mereka telah berpisah. Aura kematian yang deras menyapu mereka dan semua orang merasakan kaki mereka menjadi lembut. Namun, mereka tidak punya waktu untuk repot dengan kaki mereka. Mata mereka melebar saat mereka melihat arus roh binatang yang telah berpisah. Roh binatang yang memancarkan aura kematian yang sangat deras benar-benar melewati mereka, sama sekali mengabaikan keberadaan mereka. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangan Hansan, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Saat mereka bersukacita, ketiganya yang jauh tiba-tiba memiliki ekspresi gelap. Selanjutnya, tatapan ganas mereka langsung melesat melewati Hansan dan yang lainnya dan tertuju pada Muchen. Jelas, mereka bisa merasakan bahwa penguasa kelas 6 yang tampak biasa-biasa saja adalah alasan mengapa rencana mereka gagal. Arus yang terbentuk dari aura maut mengalir melalui hutan bersama dengan siluet yang tak terhitung banyaknya dan bersiul ke kejauhan. Mereka tidak memiliki kemampuan intelektual untuk memahami mengapa target yang mereka kunci tiba-tiba menghilang. Di balik kekacauan itu, Hansan dan yang lainnya melihat sejumlah besar roh binatang yang pergi. Sebelum tubuh tegang mereka menjadi rileks. Tak lama setelah itu, beberapa ahli dari klan Badak Iblis segera duduk di tanah dengan ekspresi pucat. Ketika arus mengalir, mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dibunuh di tempat. "Kakakmu, terima kasih untuk ini." Hansan menelan seteguk air liur dan wajahnya menunjukkan kegembiraan setelah bencana saat dia melihat Muchen dan berbicara dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Muchen, maka mereka mungkin telah binasa sampai-sampai mereka ingin tersesat. Muchen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Saya hanya mencoba dan saya tidak berpikir itu akan efektif." Hansan tidak peduli dengan kata-kata Muchen. Dia memiliki pemahaman tentang karakter Muchen dan jika dia tidak percaya diri, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba sesuatu. Tapi tidak peduli apa, mereka akhirnya menyelesaikan masalah mereka menghadapi kematian. Dengan ini, bukankah itu berarti kita bisa berjalan dengan bebas di Myriad Beast Graveyard? Mo Feng berkata dengan sedikit heran. Muchen menggelengkan kepalanya. "Roh binatang yang kami temui tidak kuat. Oleh karena itu, kami telah menghindari persepsi mereka. Tetapi jika kami bertemu dengan Beast Spirit yang lebih kuat, maka saya khawatir metode ini tidak akan efektif." Dia sudah menyadari faktor ini sebelumnya. Ketika kerumunan roh binatang berlari melewati mereka, dia jelas merasakan roh binatang berdaulat kelas ke-7 ragu-ragu untuk sesaat. Jelas, mereka merasakan sesuatu tetapi karena terburu-buru dari belakang mereka, mereka dengan cepat pergi bersama massa dan tidak memperhatikan mereka lebih jauh. Dengan demikian, Muchen dapat menyimpulkan bahwa roh binatang dengan kekuatan yang lebih kuat akan memiliki persepsi yang lebih tajam juga. Jadi jika mereka ingin menghindarinya dengan menggunakan arah spiritual, mereka akan terlalu banyak bermimpi. Ketika massa Beast Spirits pergi, Muchen menjentikkan jarinya dan arah spiritual yang menyelimuti mereka dengan cepat larut. Mereka kemudian mengangkat pandangan mereka dan melihat ke atas pepohonan. Dalam pandangan mereka, Jin Lai, Huo Yang dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi gelap dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. "Sepertinya kalian telah kecewa," Muchen melihat kelompok Jin Lai, yang wajahnya gelap, dengan senyum cemerlang di wajahnya. "Hoho, saya tidak menyangka kalian akan memiliki master arai spiritual. Itu sangat tidak terduga." Jin Lai dengan muram menatap Muchen dan dengan dingin tersenyum. Tatapan Hansan dingin dan dia menatap pesta Jin Lai dan tersenyum sinis. "Aku khawatir itu bukan satu-satunya hal yang membuatmu tidak terduga, Jin Lai. Sepertinya kamu tidak akan bisa menyentuhnya. Dari harta karun binatang harta karun." Jin Lai mengangkat kelopak matanya, sebelum sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek. "Hansan, apakah kamu pikir kamu bisa menantangku setelah lolos dari kesengsaraan itu? Jadi bagaimana jika tidak ada bantuan dari Beast Spirits? Hanya kalian yang bisa membalikkan keadaan dari kami?" Bersama dengan klan Serigala Langit, mereka memiliki penguasa kelas 7 yang 10, sedangkan Muchen dan yang lainnya hanya memiliki paling banyak 5. Jika mereka bergabung bersama, mereka jelas tidak akan bisa mendapatkan keuntungan absolut. "Lalu kenapa kamu tidak datang dan mencoba?" Hansan menantang. "Mereka mungkin tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi kemenangan mereka terletak pada kualitas mereka.
9 Nether dan Mo Feng dapat menyaingi para ahli lainnya dan dapat dianggap luar biasa bahkan di antara penguasa kelas ke-7 lainnya, jauh dari apa yang bisa ditangani oleh penguasa kelas ke-7 biasa. Selanjutnya, mereka masih memiliki Mu Chen, yang kekuatan bertarungnya tidak dapat diperkirakan, menghadapi orang yang pernah mengalahkan Lu Sui dengan satu kepalan tangan, bahkan Han San pun merasa takut di dalam hatinya. Menurut perkiraannya, bahkan 4 atau 5 penguasa kelas ke-7 tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Jin Lai dengan dingin menatap Han San dan dengan dingin tersenyum. Saya sudah lama mendengar tentang ketenaran Han San dari klan Badak Iblis, sepertinya aku akhirnya akan mengalaminya hari ini. Dia telah menunjukkan tantangan yang diarahkan pada Han San, dia jelas bermaksud untuk berurusan dengan yang terakhir. Serahkan 9 Nether dari klan 9 Netherbird kepadaku. Huo yang dari klan Serigala Langit dengan galak menatap Nine Nether. Dalam pandangan mereka, hanya Han San, Nine Nether dan Mo Feng yang layak untuk ditempatkan dengan penting. Adapun sisanya, mereka tidak terlalu khawatir. Adapun bocah yang telah mengatur arah spiritual sebelumnya, penguasa kelas 6 dapat dengan mudah dibunuh dengan membalik tangan mereka. Jin Gang, kamu akan membawa satu untuk berurusan dengan yang lain. Jin Lai berbalik untuk melihat pria berambut emas dan berkata dengan lemah, orang yang dia bicarakan secara alami adalah Mo Feng. Orang yang berdiri di belakang Jin Lai sangat kuat, seolah-olah dia terbuat dari logam, kulitnya berwarna keemasan, meskipun orang itu tidak bisa dibandingkan dengan pahlawan ganda emas, dia juga memiliki ketenaran, selain penguasa kelas ke-7 lainnya. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Mo Feng, menahannya tidak akan sulit. Pria emas itu menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya dengan tatapan seperti pisau dan menatap Mo Feng. Namun, menghadapi tatapan seperti serigala itu, Mo Feng mempertahankan ekspresi acuh tak acuh tanpa riak. Kirim 4 lagi untuk membersihkannya, Jin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Selain Han San, Nine Nether dan Mo Feng, pihak lain masih memiliki total 3 penguasa kelas ke-7 biasa, mengirim 4 harus dapat dengan cepat menangani mereka. Saat Jin Lai berbicara, dia sudah membagikan tugas bawahannya kepada bawahannya. Melihat ke permukaan, distribusi ini benar-benar telah menekan kelompok Han San sepenuhnya. Jelas, Jin Lai sudah memiliki kepercayaan diri untuk menang. Jin Lai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mengejek Han San, Nine Nether dan yang lainnya. Jika aku jadi kalian, aku akan melarikan diri lebih awal. Jadi bagaimana jika Anda bisa menghindari roh binatang? Kamu masih mengirim dirimu sendiri sampai mati. Berdiri di samping Jin Lai, Huo yang tersenyum mengejek sambil memandang kelompok Han San dengan kasihan. Apakah orang itu benar-benar mengira dia sedang bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia lebih suka bekerja dengan mereka yang memiliki peluang sukses yang lebih tinggi? Klan Singa Emas datang dengan persiapan yang matang, yang bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh Han San. Setelah mendistribusikan lawan mereka, Jin Lai tidak lagi ragu-ragu dan sosoknya melintas, berubah menjadi cahaya keemasan, sebelum dia muncul tidak terlalu jauh dari Han San. Energi spiritual tanpa batas melonjak mirip dengan tatapan ganas singa dan bau darah yang pekat menargetkan Han San. Aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku. Jin Lai berkata dengan lemah. Ekspresi Han San ganas saat dia tersenyum. Dia tidak menjawab. Tetapi energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi, samar-samar membentuk-bentuk badak iblis primordial dengan aura tak menyenangkan yang sangat kuat. Ketika Jin Lai menghadapi Han San, Huo yang telah muncul di hadapan Nine Nether. Nine Nether dengan dingin menyapu pandangan ke arahnya, tetapi dia tidak berbicara, api ungu berangsur-angsur naik di lengannya. Jin Gang telah memimpin penguasa kelas ke-7 dan muncul di kedua sisi Mo Feng sambil menyeringai, meskipun dia terlihat lugas, tatapannya sangat ganas, berperilaku baik dan tetap di sini seperti anak baik. Pada saat yang sama, 4 penguasa kelas ke-7 telah terbentuk menjadi formasi kipas, sebelum mereka meledak dan tiba di depan Mu Chen, Mo Ling dan para ahli dari klan Badak Iblis. Mereka telah mengalihkan pandangan mereka, penuh dengan ejekan. Dalam pandangan mereka, 3 penguasa kelas ke-7 hanya bisa dilihat sebagai lawan bagi mereka. Adapun Mu Chen dan Mo Ling, kekuatan penguasa kelas 6 tidak signifikan. Saudaramu, kami akan berurusan dengan 3 penguasa kelas 7 dan mempercayakan sisanya kepada Anda.
Seorang ahli dari klan Badak Iblis memandang Mu Chen dan dengan sopan berkata, Setelah menyaksikan kecakapan bertarung Mu Chen, dia tahu bahwa penguasa kelas 7 biasa hanya akan mencari penghinaan jika mereka muncul. Mu Chen tidak menjawab, tetapi tatapannya tidak berhenti pada 4 penguasa kelas ke-7. Tatapannya diarahkan ke kejauhan. Selain Jin Lai, Huo Yang dan beberapa lainnya, klan Singa Emas dan klan Serigala Langit masih memiliki 3 orang yang duduk di pinggir. Tapi fluktuasi energi spiritual di sekitar ketiganya tidak sekuat itu, karena mereka hanya berada di level penguasa kelas 6. Mungkin ini juga alasan mengapa Jin Lai tidak meminta mereka untuk bergerak. Tatapan tajam Mu Chen menyapu ketiganya sebelum menarik napas dan tatapannya berkedip ringan. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah 3 ahli dari klan Badak Iblis. Kalian tetap di sini, serahkan padaku. Ketika dia berbicara, tidak hanya 4 penguasa kelas ke-7 yang tercengang, bahkan 3 ahli dari klan Badak Iblis dan Moling juga tercengang, tampak terpana pada Mu Chen. Dia ingin berurusan dengan 4 penguasa kelas ke-7 sendirian? Ini mungkin sulit bahkan untuk penguasa kelas 7 puncak, kan? Dasar orang bodoh yang sembrono. Di sudut lain, Jin Lai tertawa terbahak-bahak sebelum melambaikan tangannya tanpa emosi. Bunuh dia. Dalam pandangannya, tindakan Mu Chen hanya menyenangkan orang banyak dan sangat bodoh. 4 penguasa kelas ke-7 melirik Mu Chen dengan rasa kasihan di wajah mereka. Apakah orang ini menjadi gila karena dipaksa ke dalam selat yang putus asa? Jika itu masalahnya, dia benar-benar menyedihkan. Han San, Nine Nether dan Mo Feng saling bertukar pandang. Meskipun mereka tahu bahwa kecakapan bertarung Mu Chen luar biasa, bukankah akan terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan 4 penguasa kelas ke-7? Meskipun mereka ragu di dalam hati mereka, Han San masih mengangguk ke arah 3 ahli dari klan Badak Iblis karena kepercayaannya. Dengan demikian, para ahli melangkah mundur dengan ekspresi aneh. Bagaimanapun, jika situasi mereka tidak terlihat terlalu baik, mereka bisa bergerak untuk membantu, dan dengan kekuatan Mu Chen, dia seharusnya tidak bisa menderita kerugian. 4 penguasa kelas ke-7 melipat tangan mereka dan menatap Mu Chen mirip dengan melihat monyet tanpa terburu-buru dengan tatapan mengejek. Namun, Mu Chen hanya berdiri diam di tanah dengan mata tertutup menghadap tatapan mereka. Di sudut lain, ketika Jin Lai melihat tindakan Mu Chen, dia mengerutkan alisnya dan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Tepat ketika perasaan itu melonjak di hatinya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya berubah. Bunuh dia. Dia sedang menyiapkan arai spiritual. 4 penguasa kelas 7 yang memiliki senyum di wajah mereka tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan energi spiritual menyembur dari tubuh mereka. Tapi pada saat inilah Mu Chen perlahan membuka matanya dan dia melihat ke-4 penguasa kelas 7 yang menerkam, sebelum mengungkapkan lengkungan mengejek di sudut bibirnya. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Setelah dia berbicara, ratusan dan ribuan segel spiritual terbang keluar dari jari-jarinya dan dengan cepat terintegrasi ke langit dan bumi. Seluruh wilayah langsung bergetar dan energi spiritual tiba-tiba meledak seperti tornado. Mu Chen menjentikkan 10 jarinya dan suara ringan perlahan terdengar dari mulutnya. Arai spiritual kelas surga, arai pemusnahan dewa. Terima kasih telah menonton.